Berlatar pada tahun 2015 di kota Jeju, Korea Selatan, kisah akan dimulai dengan beberapa kriminal paling berbahaya di Korea Selatan yang berhasil ditangkap dari Filipina. Berita penangkapan tersebut membuat publik heboh layaknya kampanye capres, di mana seluruh kalangan masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pembawaan mereka dari Filipina ke Korea. Namun sesampainya para penjahat itu di negeri ginseng tersebut, salah satu anggota keluarga yang pernah menjadi korban pembunuhan oleh para penjahat itu tiba-tiba mengamuk dan menyerang mereka. Lebih jauh lagi, dia meledakkan sebuah bom yang pada akhirnya membuat semua kerumunan yang berada di sana pergi menemui malaikat. 5 tahun setelah insiden itu, sekelompok kriminal yang lain yang kabur berhasil dibawa kembali ke Korea. Untuk menghindari terulangnya kejadian yang dulu, pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk membawa mereka menggunakan kapal kargo. Dengan dikawal oleh pasukan polisi elit yang sangat terlatih, para kriminal ini pun kemudian digiring satu persatu. Jong-do adalah salah satu penjahat paling berbahaya yang dijuluki sebagai si pengincar cangcut, di mana hal itu dikarenakan semua kejahatan yang dilakukannya adalah pemerkosaan dan pembunuhan, dan konon korbannya sudah lebih dari 40 orang. Saat digiring, Jong-do kemudian menghina dan meremehkan pemimpin polisi elit bernama Suko, di mana Suko pun lantas kesal dan segera menghajar Jong-do untuk memberinya peringatan agar tidak meremehkannya. Itu di markas besar kepolisian Seoul, sebuah tim komando yang dipimpin oleh seorang pria bernama Daewong terlihat mengawasi dan memberikan arahan kepada Suko dan timnya yang akan mengawal para penjahat selama berada di laut. Para penjahat kemudian ditempatkan di sel tahanan, di mana 2 orang tahanan berbagi sel yang sama dan setiap sel akan dijaga oleh polisi. Segera setelah itu, Suko memberitahu beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para tahanan selama perjalanan, tetapi sebagian besar memprotes dan bahkan mencoba membuat dia dan timnya marah. Namun, seorang penjahat pria bernama Lee Do-il tampaknya tidak keberatan dengan aturan tersebut karena ia terlihat tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang hal itu membuatnya tampak misterius. Selain penjahat pria, Suko dan timnya menjaga beberapa penjahat wanita dalam misi tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Cho Myung-ju yang didakwa atas pembunuhan suami dan mertuanya. Jadi, Myung-ju dan para penjahat wanita akan diawasi oleh polisi wanita bernama Lee Dayon. Di sisi lain, seorang dokter pria bernama Kyung-ho ditugaskan dalam misi untuk mengantisipasi sebuah insiden yang membutuhkan bantuan medis. Dalam melakukan tugasnya, ia dibantu oleh seorang perawat wanita bernama Eun-ji yang terlihat tidak nyaman berada di kapal kargo. Tak lama kemudian, mereka tampak berbincang sambil merapikan barang-barang mereka. Namun, Eun-ji sama sekali tidak menyadari bahwa Kyung-ho menyembunyikan sesuatu darinya. Ia rupanya membawa beberapa peralatan medis dan obat-obatan yang tidak biasa dibawa oleh dokter pada umumnya. Selain petugas medis, Suko dan timnya dibantu oleh beberapa juru masak yang akan menyiapkan makanan untuk para tahanan dan seluruh kru yang bertugas di kapal kargo tersebut. Sementara petugas dapur menyajikan makanan untuk para tahanan dan polisi yang bertugas, Kyung-ho menyelinap masuk ke dalam ruangan mesin kapal dengan membawa beberapa peralatan medis dan obat-obatan. Dia ternyata ditugaskan untuk menyuntikkan obat ke penjahat paling berbahaya di kapal yang dijuluki Alpha, sehingga dia tetap tertidur selama perjalanan ke Busan. Namun, Suko dan timnya tidak mengetahui keberadaan Alpha di kapal kargo tersebut karena ia merupakan tahanan khusus yang secara diam-diam ditempatkan di kapal tersebut oleh Daewong. Di saat yang sama, di kantornya, Daewong terlihat sedang memeriksa beberapa dokumen rahasia mengenai Alpha yang ternyata adalah seorang tahanan militer. Ia sepertinya memiliki tujuan tertentu dan berniat merahasiakannya dari Suko dan timnya. Pada tengah malam, Jong-do diam-diam mengeluarkan kawat yang sebelumnya ditanam di bawah lidahnya. Dia membuka borgol di tangannya dengan menggunakan kawat tersebut.
Setelah berhasil membebaskan diri, dia memberikan kawat tersebut kepada seorang tahanan yang satu sel dengannya agar pria itu bisa membebaskan diri. Di saat yang sama, para juru masak yang bertugas di kapal kargo terlihat merencanakan sesuatu karena mereka ternyata adalah anak buah Jongdo yang menyamar sebagai juru masak. Sama seperti Jongdo, mereka juga merupakan penjahat yang tidak segan-segan membunuh targetnya dengan kejam. Setelah membunuh juru masak yang asli, mereka pun menyamar dan menyelinap ke kapal kargo untuk membebaskannya. Setelah itu, mereka menuju ke ruangan kontrol kapal dan membunuh para kru kapal. Mereka juga memutus semua jaringan komunikasi sehingga polisi tidak dapat meminta bantuan kepada Daewon dan timnya di pusat komando. Jongdo kemudian memancing seorang polisi untuk membuka selnya. Setelah polisi tersebut masuk ke dalam selnya, Jongdo menyerangnya dan memukulinya secara brutal. Di saat yang sama, anak buahnya akhirnya tiba dan langsung membantai polisi di tempat itu, sementara Jongdo menyiksa polisi tersebut lalu menikamnya hingga tewas. Tak lama kemudian, Suko yang mendapatkan laporan tentang serangan tersebut bergegas mengumpulkan anak buahnya termasuk Daeyeon untuk melawan para penjahat. Saat mereka memasuki ruang kendali kapal, mereka dikejutkan dengan serangan dari anak buah Jongdo yang menewaskan para kru kapal. Mereka pun terlibat baku tembak yang sengit hingga akhirnya Suko dan Daeyeon berhasil mengalahkan anak buah Jongdo. Daeyeon menemukan seorang awak kapal yang masih hidup dan bertanya tentang alat komunikasi yang dapat mereka gunakan dalam keadaan darurat. Awak kapal kemudian memberitahu mereka bahwa mereka dapat menggunakan telepon satelit di ruangan mesin. Sementara itu, Jongdo yang telah membebaskan para tawanan kemudian mendapatkan tantangan dari Doil yang menyarankannya agar ia mengurungkan niatnya untuk membaca kapal kargo tersebut karena cepat atau lambat mereka akan mendapatkan masalah karenanya. Namun ia sama sekali tidak menghiraukan peringatan Doil dan tetap melanjutkan rencananya untuk membunuh para polisi dan menguasai kapal kargo. Di sisi lain, Kyung-ho yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk mengurung diri di ruang perawatan bersama Eun-ji karena mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan di kapal. Sementara Jongdo menuju ke ruangan mesin, seorang penjahat bernama Kun Bae terlihat sedang melakukan tugasnya memindahkan mayat polisi ke dalam lemari pendingin. Namun tanpa mereka sadari, pipa pembuangan di ruangan tersebut mengalami kebocoran sehingga darah para korban mengalir melalui pipa yang mengarah ke ruang mesin dan secara tidak sengaja menetes ke wajah Alpha. Tak disangka, Alpha yang seharusnya masih dalam pengaruh obat bius tiba-tiba terbangun dan berusaha membebaskan diri dari penyekapan. Di saat yang sama, Suko dan timnya tiba di sel tahanan para penjahat dan terkejut saat menemukan rekan-rekan mereka yang telah dibantai dan para penjahat yang melarikan diri. Mengetahui bahwa Jongdo dan anak buahnya berniat menghancurkan telepon satelit di ruangan mesin, mereka pun bergegas ke sana. Sementara itu, Jongdo akhirnya tiba di ruang mesin dan menghancurkan telepon satelit, membunuh para awak kapal.
Ketika dia hendak membunuh satu-satunya anggota kru yang masih hidup, Sukuo dan timnya akhirnya tiba di sana dan terlibat dalam pertarungan sengit. Tak lama kemudian, Alpha yang berhasil membebaskan diri dari penyekapannya tiba-tiba muncul di depan mereka dan membunuh salah satu penjahat secara brutal. Meskipun penglihatannya terhalang oleh seutas kawat yang dijahit di kulit wajahnya, Alpha dapat mengetahui di mana lawannya berada karena penglihatannya dapat mendeteksi panas tubuh orang lain dan dia memiliki indera penciuman yang tajam. Dia juga sangat tangguh dan memiliki kecepatan lebih dari manusia biasa, sehingga dia dapat dengan mudah menumbangkan lawan-lawannya hanya dengan satu serangan saja. Melihat Alpha dengan brutal membunuh siapa saja yang ada di depannya, Jongdo memilih untuk kabur dari tempat itu dan menembak orang tanpa pandang bulu. Namun Alpha tidak membiarkannya pergi begitu saja. Alpha dengan cepat mengejarnya dan membunuh bawahannya dengan mudah sebelum akhirnya terlibat pertarungan sengit dengannya yang terlihat kewalahan menghadapi Alpha. Meskipun Jongdo adalah penjahat paling berbahaya yang telah membunuh puluhan orang, ia tidak dapat melawan Alpha yang mengalahkannya secara brutal dan mengambil nyawanya dengan cara yang sangat keji. Sementara itu, Doya, Suko, dan Dayun dan seorang tahanan bernama Sochul yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Alpha mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Doya terlibat perkelahian dengan Alpha untuk mengalihkan perhatiannya dari Suko dan yang lainnya yang berusaha melarikan diri. Pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari ruangan mesin setelah melewati pintu baja otomatis yang menutup tepat sebelum Alpha mencapai mereka. Sementara itu di pusat komando, Daewon menggunakan citra satelit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kapal kargo setelah mereka kehilangan kontak dengan Suko dan timnya. Daewon terkejut melihat pembantaian di kapal dan menemukan para penjahat yang melarikan diri dari sel mereka. Di saat yang sama, dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang dijuluki CEO. Sang CEO tampaknya telah mengetahui pembantaian di kapal dan memerintahkan Daewon untuk membereskan kekacauan tersebut. Pria misterius yang dijuluki CEO ini ternyata memiliki nomor di dadanya yang mirip dengan nomor yang ada di tubuh Alpha. Ia tampaknya memiliki latar belakang yang sama dengan Alpha dan memiliki tujuan tertentu karena ia memerintahkan Daewon untuk membawa Alpha kepadanya. Kembali ke kapal kargo, dua awak kapal yang selamat dari pembantaian mencoba melarikan diri menggunakan sekoci. Namun Alpha dengan cepat menangkap mereka dan dengan brutal membunuh keduanya. Eonji yang sedang berada di ruangan perawatan tidak sengaja melihat sang pembunuh melalui jendela kabin. Sayangnya, Alpha segera mengetahui keberadaannya, memecahkan jendela dan membunuhnya hanya dengan satu tangan. Melihat hal itu, Kyung Ho bergegas keluar dari kabin dan melarikan diri hingga akhirnya bertemu dengan Suko dan yang lainnya. Didesak oleh Suko, Kyung Ho akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah dibayar untuk menyuntik Alpha dengan obat untuk membuatnya tertidur selama perjalanan. Namun Kyung Ho tidak tahu apa yang menyebabkan dia terbangun dan melakukan pembantaian.
Sukwo kemudian memerintahkan Daeyeon dan yang lainnya untuk pergi ke tempat yang aman, sementara ia mencari orang-orang yang mungkin selamat dari pembantaian tersebut. Di ruangan lain, Kyun Bae dan Myung Ju akhirnya bisa berkumpul dengan para penjahat lainnya setelah berhasil mengalahkan polisi yang menjaga tempat tersebut. Tak lama kemudian, Alpha tiba-tiba muncul dan menyerang mereka tanpa pandang bulu. Untungnya mereka selamat dari serangan tersebut dan mencoba melarikan diri dengan naik lift. Namun Alpha dengan mudah mengejar mereka dengan memanjat langit-langit lift dan menembaki mereka. Sukwo yang kebetulan ada di sana bergegas menyelamatkan Myung Ju dan membawanya keluar dari lift, sementara Kun Bae harus kehilangan nyawanya setelah kabel lift terputus dan lift meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Sukwo mengira bahwa Alpha mungkin telah mati seperti Kun Bae. Namun Alpha ternyata masih hidup, mampu berdiri dan bergegas memanjat dinding untuk mencapai tempat mereka. Melihat hal itu, Sukwo bergegas membawa Myung Ju pergi dan menyembunyikannya di dalam kulkas saat dia akan melawan Alpha. Dia mencoba untuk melawan Alpha meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan penjahat paling berbahaya itu. Untungnya, Sukwo berhasil melukai lengan kanan Alpha, tetapi pada akhirnya Alpha membunuhnya secara brutal. Sementara itu, Myung Ju yang melihat Sukwo telah dikalahkan memutuskan untuk berpura-pura mati dengan membaur di antara mayat-mayat yang ada di dalam lemari es. Untungnya, Alpha yang memasuki lemari es bahkan tidak menyadari bahwa dia masih hidup dan meninggalkannya sendirian. Di saat yang sama, Do-il dan yang lainnya akhirnya tiba di ruangan tempat Alpha dikurung dan menemukan dokumen-dokumen tentang latar belakangnya yang ternyata adalah seorang tentara yang berasal dari tahun 1943. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Alpha adalah seorang tentara yang dikirim ke Filipina. Namun setibanya di Filipina, ia dan rekan-rekannya ditangkap oleh tentara Jepang dan kemudian digunakan sebagai subjek percobaan dalam sebuah proyek untuk menciptakan manusia super yang nantinya akan digunakan sebagai senjata mematikan dalam perang. Setelah itu, Kyung Ho mencoba mencari informasi mengenai eksperimen tersebut dan menemukan bahwa Alpha memiliki kekuatan dan kecepatan yang melebihi manusia normal serta sangat sensitif terhadap suara dan bau darah. Selain itu, tubuh Alpha tidak mengalami penuaan sel sehingga dapat diartikan bahwa ia hidup abadi. Sebuah kilas balik ke masa lalu menunjukkan beberapa petinggi militer Jepang merayakan keberhasilan setelah eksperimen manusia super yang mereka kembangkan akhirnya membuahkan hasil. Namun di saat yang sama, Alpha, sang subjek percobaan, tiba-tiba terbangun dan membantai semua orang yang ada di tempat itu. Di masa sekarang, Daewon terlihat menuju kapal kargo bersama pasukan elit yang tergabung dalam sebuah organisasi rahasia. Mereka kemudian menyuntikkan serum ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan untuk menghadapi Alpha. Sesampainya di kapal kargo, Daewon kemudian bertemu dengan Myung Ju yang meminta bantuannya. Tak disangka, ia justru membunuhnya karena ia hanya datang ke tempat itu untuk menangkap Alpha. Sayangnya, Daewon tidak segan-segan membunuh Daeyeon dan yang lainnya, menyisakan Do-il sebagai satu-satunya yang selamat. Ternyata mereka saling mengenal karena Do-il merupakan subjek percobaan dan memiliki jumlah ukiran yang sama dengan Alpha dan sang CEO.
Doi sengaja tertangkap agar dia bisa kembali ke Korea Selatan untuk memburu Daewon dan organisasi rahasia yang menjadikannya subjek percobaan mereka. Di masa lalu, Doil dan beberapa orang lainnya diculik oleh orang-orang dari organisasi rahasia Daewon untuk dijadikan subjek percobaan proyek Wolf Haunting. Namun, eksperimen tersebut gagal karena mereka dinyatakan mati. Anehnya, Doil tiba-tiba hidup kembali menandakan bahwa eksperimen tersebut telah berhasil. Namun, Doil bersembunyi dari Daewon dan organisasi rahasia lainnya dan memulai hidup baru. Beberapa waktu kemudian, dia akhirnya menikahi wanita yang dicintainya dan memiliki seorang bayi laki-laki. Namun, Daewon dan orang-orang dari organisasi rahasia mengetahui bahwa Doil selamat dan segera memburunya. Mereka akhirnya menemukannya dan tidak segan-segan membunuh keluarganya. Beralih ke masa kini, Doil yang bertekad untuk membalas dendam atas kematian keluarganya kemudian menyamar menjadi salah satu penjahat paling berbahaya agar bisa kembali ke Korea Selatan. Saat Doil dan Daewon bertengkar, Alpha tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Pertarungan sengit pun terjadi antara Daewon dan pasukan elit melawan Alpha yang dengan mudah membunuh pasukan elit tersebut. Namun, Alpha terlihat kewalahan saat melawan Daewon karena ia telah menyuntikkan serum yang dapat meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, sehingga ia dapat mengalahkan Alpha. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Alpha dan melanjutkan pertarungannya melawan Doil. Meskipun Daewon jauh lebih tangguh darinya, Doil tidak menyerah begitu saja dan berjuang mati-matian untuk mengalahkannya. Tak lama kemudian, ia berhasil memojokkan Daewon dan menceburkan dirinya ke laut bersama Daewon. Sementara itu, sebuah fakta terungkap dan menunjukkan bahwa sang CEO ternyata merupakan salah satu tentara yang dijadikan subjek percobaan oleh Jepang pada tahun 1943 sama seperti Alpha. Namun, sang CEO tampaknya jauh lebih tangguh dari Alpha dan mampu mendirikan organisasi rahasia untuk melanjutkan eksperimen manusia super. Salah satu subjek eksperimen tersebut adalah Doil. Saat berada di kantor pusatnya, sang CEO kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang merupakan salah satu subjek eksperimennya. Secara mengejutkan, anak laki-laki tersebut ternyata adalah anak Doil yang masih hidup dan disekap di markas tersebut setelah Daewon menyadari bahwa anak laki-laki tersebut mewarisi gen manusia super milik ayahnya, yang membuatnya menjadi satu-satunya manusia super terlahir yang tidak membutuhkan serum untuk meningkatkan kekuatannya. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Doil yang selamat setelah terjun ke laut. Ia berenang ke daratan dan bertekad untuk melanjutkan balas dendamnya dengan menghancurkan orang-orang dalam organisasi rahasia yang telah membunuh keluarganya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Kalian wajib banget nih nonton full movie-nya karena ini film sangat seru-seru banget dan sangat-sangat beradrenalin. Oke lah, jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Head up that fact, never looking back. I'ma keep myself on track, keep my
my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.